Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ditinjau dari segi sandarannya yang kedua adalah hadis mauquf. Hadis mauquf ialah huwa ma kusira ala sahabi qawlan aw fi'lan muttasilan kana aw munqati'an, yaitu berita yang hanya disandarkan sampai kepada sahabat saja, baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan, dan baik sanadnya itu tersambung maupun terputus. Contohnya, Ibnu Umar yaqul, "Idza amsayta fala tantadhiru as-sabaha wa idza asbahta fala tantadhiru al-masaa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika." Rawahul Bukhari. Konon Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Bila kau berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya pagi hari, dan bila kau berada di waktu pagi, jangan menunggu datangnya sore hari. Ambillah dari waktu sehatmu persediaan untuk waktu sakitmu, dan dari waktu hidupmu untuk persediaan matimu." Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas adalah hadis mauquf, sebab kalimat tersebut adalah perkataan Ibnu Umar sendiri. Tidak ada petunjuk kalau itu sabda Rasulullah SAW yang ia ucapkan setelah ia menceritakan bahwa Rasulullah memegang bahunya dengan bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah kamu di dunia ini bagikan orang yang asing atau orang yang lewat di jalanan. Hadis mauquf dapat disifati hadis sahih atau hadis hasan, tetapi tidak ada kewajiban untuk menjalankannya, tetapi boleh dijadikan sebagai penguat dalam beramal, karena sahabat dalam hal ini hanya berkata atau berbuat yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jika disandarkan hadis mauquf itu kepada orang yang bukan sahabat, hendaklah ditegaskan, yakni harus dikatakan umpamanya hadis ini mauquf kepada Ibnu Musayyab. Jelasnya, apabila diitlaqkan mauquf dan dimaksudkan perkataan atau perbuatan tabi'in, hendaklah ditegaskan, dikatakan mauquf pada Mujahid umpamanya. Apabila seorang sahabat berfatwa atau mengerjakan sesuatu, lalu keterangan tersebut kita terangkan kepada orang lain, maka apa yang kita terangkan itu disebut hadis mauquf, yakni bicara yang demikian itu dari sahabat atau perbuatan yang dinukilkan dari sahabat. Hadis mauquf yang memiliki banyak qarinah dari sahabat-sahabat yang lain naik derajatnya menjadi marfu'. Hukum hadis mauquf, para ulama berselisih pendapat tentang menggunakan hadis mauquf sebagai hujjah. Menurut ulama Syafi'iyah dalam Al-Jadid, jika perkataan sahabat itu tidak populer di masyarakat, maka perkataan itu bukanlah ijma dan tidak pula dijadikan hujjah. Apapun tingkatan atau martabatnya, tidaklah diterima sebagai hujjah atau dalil bagi ajaran Islam, sebab yang dapat diterima sebagai hujjah hanyalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi hadis mauquf disandarkan kepada sahabat sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Pada prinsipnya, hadis mauquf itu tidak dapat dijadikan hujjah kecuali ada qarinah yang menunjukkan ia menjadi marfu'. Hadis ditinjau dari segi sandarannya yang ketiga adalah hadis marfu'. Definisinya, al-marfu' menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata rafa'a atau mengangkat, dan ia sendiri berarti yang diangkat. Dinamakan marfu' karena disandarkannya ia kepada yang memiliki kedudukan tinggi, yaitu Rasulullah SAW. Hadis marfu' menurut istilah adalah sabda atau perbuatan atau takrir penetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang bersifat jelas ataupun secara hukum, disebut marfu' hukum. Baik yang menyandarkannya itu sahabat atau bukan, baik sanadnya muttasil bersambung atau munqati terputus. Macam-macamnya. Dari definisi di atas jelaslah bahwa hadis marfu' ada 8 macam, yaitu berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Masing-masing dari yang 4 macam ini mempunyai bagian lagi, yaitu marfu' secara tasrih, tegas dan jelas, dan marfu' secara hukum.
Hadis yang dianggap marfu. Selain yang tersebut di atas, terdapat beberapa ketentuan untuk menggolongkan hadis kepada hadis marfu. Antara lain, pertama, apabila dalam memberitakan itu diikuti dengan kata-kata seperti yarfa'ahu, marfu'an, riwayatan, yarwihi, yannihi, ya'suruhu, yablughu bi. Contohnya yaitu hadis Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bi an-nasu tab'un li Quraisyin, muttafaq alaih. Warta dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ia rafa'kan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia itu menjadi pengikut orang Quraisy. Hadis muttafaq alaih. Yang kedua, tafsir sahabat yang berhubungan dengan asbabun nuzul. Yang ketiga, sesuatu yang bersumber dari sahabat yang bukan semata-mata hasil pendapat ijtihad beliau sendiri. Contohnya, kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas yuftirani wa yufsirani arba'ata baridin. Konon, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sama-sama berbuka puasa dan mengqashar salat dalam perjalanan sejauh 4 barid, itu 18.000 langkah. Hadis riwayat Bukhari. Kehujahan hadis marfu. Hadis marfu yang sahih dan hasan dapat dijadikan hujjah, sedangkan hadis marfu yang dhaif boleh dijadikan hujjah hanya untuk menerangkan fadailul a'mal.